Sobat Petualang, pernahkah Anda merasa bahwa batas antara dunia kita dan dunia mereka itu setipis kain kafan? Terkadang sengaja kita melangkah melewati batas itu. Cerita ini bukan sekedar tentang hantu yang melompat tiba-tiba. Ini tentang kengerian yang merayap perlahan, tentang sebuah tempat yang disebut orang-orang tua sebagai pasar bubrah. Sebuah pasar yang tak terlihat oleh mata biasa, namun riuh oleh transaksi jiwa. Mari duduklah dengan nyaman, matikan lampu kamar Anda, dan biarkan imajinasi Anda menuntun Anda ke jalur pantura yang dingin itu. Sebelum cerita ini berlanjut, please like, komen, dan subscribe. Malam itu, jarum jam di dashboard motor saya menunjukkan pukul 23.45. Angin laut di pesisir utara terasa seperti pisau yang menyayat jaket. Saya hanya ingin cepat sampai di rumah. Namun, tiba-tiba mesin motor saya batuk-batuk, mati total tepat di bawah pohon beringin besar yang akarnya menjuntai seperti rambut raksasa. Saya turun mencoba menyalakan mesin, namun nihil. Di sekitar saya hanya ada kegelapan hutan jati. Namun dari kejauhan saya mendengar suara sayup-sayup suara gamelan. Aneh, pikir saya. Di tengah hutan seperti ini, siapa yang mengadakan hajatan? Saya menonton motor saya mengikuti arah suara itu. Di sana saya melihat sebuah gapura batu candi megah. Padahal seingat saya, jalan ini tidak memiliki bangunan sejarah apapun. Begitu saya melintasi gapura itu, suhu udara mendadak melewati kabut yang tebal, tapi pandangan saya terbuka, menyengat. Saya tertegun. Di depan saya adalah sebuah pasar yang sangat luas. Ribuan orang berlalu lalang. Namun tidak ada lampu listrik. Semuanya menggunakan obor dan apinya tidak bergoyang meski tertiup angin. Saya berjalan masuk. Motor saya tinggalkan di mulut pasar. Saya melewati penjual kain batik. Kain-kain yang dipajang bukan bermotif bunga, melainkan motif yang menyerupai wajah-wajah orang yang sedang berteriak. Warnanya merah tua, tapi saya tahu itu bukan pewarna pakaian. Itu darah yang sudah mengering. Lalu saya melihat lapak penjual jamu. Seorang wanita tua dengan punggung yang bungkuk ekstrim, hampir menyentuh tanah, sedang menumbuk sesuatu di lumpang batu. Setiap tumbukannya mengeluarkan suara tulang yang remuk. Prak, 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 prak. Saat dia menatap saya, matanya putih semua tanpa hitam-hitam. Dia berkata tanpa menggerakkan bibir, "Mampir le, obat untuk umur yang pendek ada di sini." Saya mulai merasa mual. Saya ingin berbalik, tapi pasar itu seolah-olah hidup dan berubah bentuk. Jalan yang tadinya saya lewati kini berubah menjadi deretan penjualan makanan. Bau sate yang sangat harum menggoda perut saya yang lapar. Namun ketika saya melihat lebih dekat ke arah panggangan yang mereka bakar adalah potongan-potongan kecil jari manusia. Tiba-tiba seorang anak kecil dengan kepala yang sangat besar menarik ujung baju saya. Dia membawa keranjang berisi kelopak bunga mawar putih yang layu. "Tukar-tukar dengan matamu," katanya sambil tertawa melengking. Orang-orang di sekitar mulai berhenti beraktivitas. Mereka semua berlahan memutar leher ke arah saya.
Suasana pasar yang tadinya riuh mendadak menjadi sunyi senyap, seolah-olah suara di sekeliling saya baru saja dimatikan. Hanya terdengar suara detak jantung saya yang memburu. Tiba-tiba seorang pria berpakaian prajurit kerajaan kuno mendekati saya. Wajahnya hancur sebelah, memperlihatkan rahang yang tergantung. Dia memegang pundak saya. Dinginnya tangan itu menembus hingga ke sumsum tulang saya. "Kamu bukan dari sini, pergi sebelum fajar, atau kamu akan menjadi salah satu dagangan kami," teriaknya. Saya lari, saya tidak peduli lagi dengan motor saya. Saya menabrak lapak-lapak, menjatuhkan guci-guci berisi cairan kental yang berbau busuk. Di belakang saya, ribuan makhluk itu mulai mengejar. Mereka tidak berlari, mereka melayang dan merayap di tanah dengan sangat cepat. Suara mereka seperti ribuan tawon yang berdengung di telinga saya. "Kembali, kembali, bayar hutangmu." Saya melihat Gapuro tadi. Saya melompat sekuat tenaga ke arah kegelapan hutan. Saya jatuh berguling mencium tanah yang basah. Saat saya terbangun, matahari sudah terbit. Saya ditemukan oleh warga tergeletak di tengah hutan jati yang dikeramatkan. Motor saya ada di sana, terparkir rapi, namun seluruh bodinya tertutup karat seperti sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Warga bilang saya beruntung. Banyak orang yang masuk ke sana dan tidak pernah keluar lagi, atau jika keluar, mereka kehilangan kewarasan mereka. Sekarang setiap kali saya pergi ke pasar tradisional, saya selalu merasa waspada. Saya selalu memperhatikan kaki para pedagang, karena saya tahu di luar sana ada pasar yang tidak butuh uang kalian. Mereka butuh sesuatu yang lebih berharga dari itu.